Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Bagasa Putra dengan NIM A1C4 19041 dari kelas reguler B Pendidikan Biologi 2019. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum dengan judul tipe-tipe telur. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu pisau, cawan atau wadah, telur bebek, telur ayam, dan juga telur puyuh. Baiklah, sebelum saya melakukan pengamatan pada struktur telur ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang telur. Telur itu sendiri yaitu sebuah zigot yang dihasilkan melalui fertilisasi antara sel telur yang berfungsi untuk memelihara dan menjaga embrio. Adapun bagian-bagian telur antara lain yaitu cangkang telur yang berfungsi sebagai pertukaran udara, lalu ada albumen atau putih telur yang berfungsi untuk melindungi zigot. Lalu ada kalaza, tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Lalu ada yolk yang merupakan cadangan makanan untuk perkembangan embrio, yang biasanya yolk ini berwarna kuning. Lalu ada tipe-tipe telur berdasarkan yolknya. Yang pertama telur oligolesital, yaitu sel telur yang sedikit atau hampir tidak mengandung yolk. Lalu ada telur mesolesital, yaitu sel telur yang mengandung cukup banyak yolk dan tersebar, tetapi yolk yang tertimbun di daerah vegetal terdapat pada amfibi biasanya. Lalu ada telur polylesital, yaitu sel telur yang mengandung banyak yolk dan tertimbun pada salah satu area, biasanya terdapat pada unggas dan reptil. Lalu ada telur megalesital, jumlah yolk sangat banyak sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur, contohnya pada Aves. Jika berdasarkan persebaran Phyterus atau yolknya, telur dibedakan menjadi tiga. Yang pertama centrolesital, yang dimana yolk terhimpun pada bagian dalam dari telur. Yang kedua isolesital, dimana jumlah yolk relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Lalu yang terakhir ada telur terolesital, jumlah yolknya relatif banyak. Baiklah, langsung saja saya akan mengamati struktur pada telur. Yang pertama yaitu telur ayam. Di sini ditemukan putih telur atau albumen yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Lalu ada kuning telur sebagai cadangan makanan juga. Lalu ada keping germinal di bagian tengah. Ini merupakan telur ayam yang telah direbus. Di sini terdapat struktur berupa rongga udara sebagai asal oksigen, lalu ada cangkang sebagai penghasil oksigen, lalu ada membran cangkang yaitu selaput tipis yang menyelimuti telur, lalu ada kuning telur. Selanjutnya yaitu telur bebek. Pada telur bebek ini ditemukan struktur berupa putih telur, kuning telur, lalu ada keping germinal di bagian tengah sebagai calon individu. Ini merupakan telur bebek yang telah direbus. Di sana ditemukan ada cangkang telur, lalu ada membran cangkang, lalu ada kuning telur. Pada telur ini rongga udaranya tidak terlalu nampak karena kesalahan. Lalu yang terakhir yaitu telur puyuh. Strukturnya yang pertama ada putih telur, lalu ada kuning telur dan juga keping germinal di bagian tengah. Lalu ini merupakan telur puyuh yang telah direbus. Pada telur puyuh yang telah direbus
ditemukan struktur itu cangkang telur, lalu ada kuning telur, lalu ada rongga udara, lalu ada putih telur. Adapun kesimpulan yang didapat dari praktikum tadi yaitu ketiga tipe telur tersebut sama dan strukturnya juga sama. Jika dilihat dari posisi yolknya, ketiga telur tersebut termasuk dalam sentroresital, dan jika berdasarkan jumlah yolknya, ketiga telur tersebut termasuk ke dalam tipe polyresital. Demikian praktikum yang saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.